Nah, jadi pada sisa pertemuan ini kita membahas sedikit mengenai financial accounting theory ya. Artinya teori akuntansi berkaitan dengan keuangan ya, teori akuntansi keuangan ya. Nah, jadi kita arahkan ya menggunakan bahan 7 edition dari William R. Scott gitu ya. Nah, di bahannya sudah saya share ya berupa e-book ya. Nah, berupa e-book tersebut bisa dibaca ya. Nah, jadi berkaitan dengan topik ini yaitu berbicara mengenai bagaimana menciptakan gitu ya. Bagaimana menciptakan pemahaman ya, pemahaman terkait dengan lingkungan pelaporan keuangan ya dalam suatu pasar, dalam suatu economic market ya, atau juga dalam suatu pasar ekonomi ya. Nah, jadi dari William Scott ya, ini William Scott ini ahli keuangan yang terkenal. Nah, di mana uh, dalam topik ini gitu ya, kita nantinya melihat ya bahwasanya kedudukan akuntansi itu sendiri ya, di mana kedudukan akuntansi itu sendiri banyak digunakan oleh apa ya, pengguna internal ya. Nah, kalau dia pengguna internal gitu ya, maka pihak akuntansi manajemen ya dalam hal ini bidang ilmu akuntansi manajemen berperan ya, mulai dari membicarakan aspek harga pokok gitu kan, atau membahas mengenai cost value profit gitu ya, CVP gitu kan, atau berkaitan dengan manajemen modal kerja gitu ya, atau juga bagian strategic management gitu ya. Sedangkan pihak eksternal itu cenderung menggunakannya sebagai apa ya, bukan lagi bidang akuntansi manajemen ya, tetapi akuntansi keuangan. Kemudian ya seseorang juga memerlukan bidang hal itu gitu ya, terutama ya berkaitan dengan sejumlah pihak gitu ya, sejumlah pihak yang berkaitan dengan bidang keuangan tersebut ya, di mana kita menginginkan ya dukungan yang nyata ya, dukungan yang nyata terutama hasil yang didapatkan dan ditujukan ya. Dan jika standar standar industri akuntansi tersebut bisa dipahami gitu ya, maka keputusan itu dianggap sebagai suatu keputusan yang bisa menolong ya. Nah, ada tiga hal ya. Kalau bicara teori akuntansi keuangan ya, nah, mulai dari kita melihat dari sisi standar gitu ya, bagaimana dari sisi pencatatan, kemudian juga bagaimana dari sisi penggunaan kegunaannya bagi user gitu ya. Kemudian juga bagaimana ada beberapa hal perbedaan persepsi ya, kemudian juga keandalan ya, dan juga ketergantungan terhadap user, kemudian juga secara menyeluruhan ya terkait dengan sudut pandang mengenai akuntansi historis, serta juga nantinya kita masalah pengelompokan ya. Nah, ini di chapter-chapternya nanti sudah ada memang ya. Jadi kalau bicara chapter satu itu banyak berbicara mengenai banyak berbicara mengenai kedudukan ya, keruntuhan ya akuntansi keuangan itu sendiri ya, serta adanya konflik kepentingan ya, konflik kepentingan dan juga problem moral hazard ya dalam menentukan kebijakan akuntansi gitu ya. Di chapter 2 ya, di e-book itu berbicara mengenai kondisi ideal ya, yang namanya laporan laporan akuntansi yang terkini. Kemudian juga ada hubungan yang erat antara masalah keandalan dan juga masalah relevansi. Kemudian juga tidak adanya kebenaran ya, penyajian yang namanya laba rugi. Di chapter 3 kita berbicara mengenai nilai akuntansi saat ini dengan kondisi yang benarnya ya, bagaimana. Kemudian di chapter 4 berbicara mengenai estimasi risiko, chapter 5 mengenai studi Ball and Brown ya. Chapter 6 berbicara mengenai uh, kewajiban auditor ya. Chapter 8 berbicara mengenai kontra efisiensi, dan juga chapter 9 mengenai game teori. Chapter 10 berbicara mengenai sistem kompensasi eksekutif, dan juga chapter 11 berbicara mengenai manajemen laba ya. Dan chapter 12 mengenai isu ekonomi dan juga isu politik. Dan kita memahami ya secara umum ya, bagaimana kita memahami
kalau kita menyusun naskah paper ya, itu mulai dari literatur review ya kan, metodologi itu nanti sumber data serta ringkasan serta conclusion ya. Nah, ini kita memahami kalau kita nyusun paper ya secara umum menyeluruh ya. Dan kita mau memahami paper juga, maka paper itu harus kita lihat ya, perbandingan paper itu dengan paper yang lainnya ya. Dan untuk memahami ya riset suatu paper secara cepat ya, kalau kita membaca artikel ya, kita harus baca dulu ringkasannya ya, short article. Kemudian juga kita melihat literatur review-nya, apa yang mau dibuat gitu ya. Kemudian juga kita lihat metodologinya, apa yang dibuatnya. Kemudian kita lihat hasilnya dan juga kita lihat conclusion-nya ya. Dan apa ya? Serta kita melihat ya beberapa tujuan paper itu ya, kenapa paper itu ditulis ya, dan juga apa hubungannya ya. Dan dalam topik ini ya ada dua hal ya, yaitu berbicara mengenai perspektif historis ya, artinya banyak laporan keuangan di sini mengalami suatu apa ya, suatu disaster lah ya, atau disebutkan karena kejadian ya, ada sesuatu kejadian baik itu kejadiannya berlangsung terus menerus atau juga tidak berlangsung secara menerus terkait dengan pencatatan kebenarannya kan gitu ya, kelengkapan dari pencatatan dan juga penyajian. Nah itu udah banyak ya beberapa case-case yang terjadi, serta kita kesimpulannya ya bagaimana laporan keuangan itu dicatat dan juga dilaporkan yang merupakan suatu hal yang penting. Selain itu juga masalah conflict of interest ya, bagaimana pihak manajemen yang menyampaikan kepada stakeholder. Kemudian juga bagaimana dua masalah yang berkaitan dengan moral ya, kemudian juga berkaitan dengan standar dan juga bagaimana kondisi ideal, serta kesimpulannya bagaimana current value accounting itu harus ya, harus menggunakan kondisi yang ideal. Oke ya, jadi dalam bicara topik ini nantinya kita mau menyimpulkan ya bahwasanya apabila apabila user gitu ya menghadapi suatu permasalahan. Permasalahannya apa? Ya, permasalahannya apakah suatu investasi itu rasional atau tidak gitu ya, maka dipengaruhi oleh keputusan ya. Jadi apakah keputusan yang lahir dari suatu penetapan secara penuh itu sudah melalui standar gitu ya. Dan apakah melalui suatu penyusunan melalui standar di sini sudah diselaraskan juga ya dengan kondisi moral hazard serta motivasi dan juga evaluasi kepada manajer ya. Jadi dalam perspektif historis di awalnya pada tahun 30-an lah ya, di mana keberadaan historical cost accounting di sini ya, di mana kehadiran historical cost accounting di sini sebagai alternatif ya, sebagai alternatif dari mana? Dari sistem akuntansi yang lain, yaitu sistem akuntansi nilai sekarang ya, atau disebut dengan current value accounting ya. Jadi lawannya historical cost itu adalah current value accounting, di mana current value accounting itu melihat value in use dan juga yang namanya fair value ya, atau exit price atau opportunity cost ya, atau gabungan keduanya ya. Serta awal-awal pengembangan akuntansi itu di abad 14 ya. Ya abad 14 itu mentransitnya ke dalam bahasa Inggris. Lantas di abad 18 pengembangannya masuk ke perusahaan, di abad 20 masuk ke pasar modal dan juga adanya observasi. Dan dua observasi dalam pengembangan akuntansi historis gitu ya. Maka di sini di blow up dari mana? Dari regulasi ya. Mau tidak mau itu dari regulasi. Jadi momen-momen perubahan regulasi jadi memungkinkan perubahan historical cost tersebut berkembang ya. Ditandai dari Glass-Steagall Act tahun 1933 ya. Serta uh, apa ya? Pengembangan akuntansi keuangan yang dibantu oleh pengembangan ekonomi utama terutama dari hasil revolusi industri di Inggris ya di abad 18 dan juga revolusi pasar modal di Amerika, di pengembangan pasar modal di Amerika
awal-awal abadnya 20 ya. Di Asia, Cina ya di abad 21. Jadi perspektif historis di sini banyak dikembangkan sejak tahun 1930 ya dan mendukung yang namanya penilaian pasar modal serta difokuskan pada penyajian laporan laba rugi dan juga berhubungan dengan pengembangan aturan hukum akuntansi keuangan ya. Ini maknanya itu adalah adanya observasi gitu ya, serta adanya pengembangan akuntansi keuangan serta pengembangan apa ya secara cepat ya yang namanya International Accounting Standard dan selanjutnya dikembangkan tergantung pada suatu standar yang berhubungan dengan kelembagaan ya atau disebut dengan regulatory body serta melibatkan profesi akuntansi serta bagaimana interaksinya dengan penerapannya di China ya dan interaksi antara akuntansi keuangan dengan pasar modal di sini semuanya itu diasumsikan dari apa ya rasionalitas ya rasionalitas penyajian laporan keuangan di mana rasionalitasnya berkaitan dengan kontradiksi yang ditemukan terkait dengan efisiensi pasar kemudian teori probabilitas kemudian juga akuntansi apa ya perilaku keuangan kemudian juga konflik of interest serta perbedaan ya dengan para user ya dan banyak konflik di sini membahas mengenai pencatatan ya hedging ya kemudian juga valuation intangible asset ya penilaian intangible dan juga penilaian hak cipta ya dan juga profesi akuntansi di sini membutuhkan banyak skill ya. Nah, ini bicara perkembangan akuntansi keuangan itu sendiri gitu ya maka pernah juga mengalami kolaps ya kan ya yaitu kolapsnya pasar modal ya di awal abad 90 ditandai dari kasusnya Enron kemudian kasusnya WorldCom ya kemudian juga kolaps karena adanya pasar modal kemudian juga dampak penyajian laporan akuntansi keuangan ya ditandai dari perubahan regulasi gitu ya yang namanya Sarbox ya atau disebut dengan Sarbanes-Oxley Act ya serta aturan-aturan yang berkaitan dengan pencatatan di luar neraca ya serta di tahun 2007-2008 ya ada namanya market meltdowns ya atau orang bilang resesi Eropa kan gitu ya 2007-2008 ditandai dari Jerman kan kalau nggak salah saya kan jadi situ di 2007-2008 berbicara mengenai sejauh mana keamanan gitu ya kemudian sejauh mana instrumen keuangan mulai dari aset sekuritas gitu kan kemudian jaminan hutang ya kemudian juga surat berharga ya kemudian juga default swap ya dan juga terkait dengan likuiditas ya dan juga berkaitan dengan resiko ya. Di 2007-2008 itu juga ya pentingnya yang namanya fair value ya karena dengan adanya fair value nilainya merupakan pengurang dari value in use ya dan juga mengkritisi beberapa konsep-konsep nilai wajar ya. Dan di 2007-2008 itulah ya terjadinya respon terhadap sudut pandang standar ya, di mana adanya menginginkan ukuran ya yang merespon tekanan pemerintah ya di mana fair value itu uh, sangat berperan terhadap masalah penentuan harga likuiditas ya serta meningkatnya estimasi internal dan juga meningkatnya nilai biaya apa ya meningkatnya penggunaan penilaian berbasis cost ya dan juga adanya standar baru ya di 2007-2008 masalah konsolidasi pentingnya konsolidasi dan juga pentingnya apa ya peningkatannya pengungkapan pada laporan keuangan. Nah itulah evolusinya ya serta peningkatan kompensasi manajerial ya kemudian juga banyaknya interaksi surat berharga ya pada sistem perbankan dan juga meningkatnya kebutuhan cadangan modal ya pada institusi keuangan. Kemudian implikasinya bagi akuntan ya dibutuhkan transparansi ya kemudian juga penciptaan nilai ya dengan fair value kemudian full disclosure dan juga standar baru ya. Nah itu isu-isu yang penting ya terkait dengan sejak adanya
market meltdown 2007-2008 di Jerman ya awalnya. Kemudian juga bicara teori akuntansi, kita berbicara mengenai uh, apa ya perbandingannya dengan efisiensi ya. Jadi dalam sudut pandang yang berbeda, ya, tujuan dari laporan keuangan yaitu berorientasi pada sudut pandang standar ya, yaitu sudut pandang nilai saat ini ya. Jadi karakteristik dasar efisiensi ditinjau ya dari bukti kontrak ya serta dari bukti tata kelola perusahaan. Dan efisiensi kontrak di sini juga mendukung yang namanya tata kelola perusahaan ya atau disebut dengan good corporate governance. Jadi good corporate governance ini berkaitan dengan efisiensi ya, di mana kontrak para pihak itu harus masing-masing menyajikannya secara jujur ya antara satu dengan yang lainnya. Dan efisien kontrak ini menimbulkan suatu trade off ya, trade off antara biaya kontrak dengan manfaatnya. Jadi antara biaya kontrak yang lebih besar dengan manfaatnya, maka disinilah terjadinya perbandingan. Dan efisiensi kontrak menyajikan bukti-bukti ya, yaitu buktinya berupa ya manajer stewardship, pertanggungjawaban manajer. Jadi pertanggungjawaban manajer ada hubungannya dengan sistem kompensasi. Karena sistem kompensasi itu dihasilkan dari suatu kontrak, di mana seorang manajer itu akan termotivasi bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada pemilik perusahaan. Dan efisiensi kompensasi itu kontradiksi, ya kontradiksi dengan biaya kompensasi. Udah pasti ya. Jadi pimpinan menginginkan kompensasi yang rendah ya sementara manajer dia bekerja memberikan uh, yang terbaik kepada perusahaan dengan kompensasi yang tinggi. Nah, implikasi akuntansi bagaimana? Nah, maka di implikasi akuntansi perlunya laporan keuangan yang andal. Satu. Yang kedua, laporan keuangan itu harus menerapkan prinsip akuntansi yang namanya konservatisme ya, atau disebut dengan konservatif. Kemudian kebijakan yang terkait dengan konflik, terkait dengan implementasi current value accounting di sini, nah di sini perlunya masalah relevansi ya. Selain itu juga berkaitan dengan etika auditor ya. Jadi etika auditor diperlukan pasca kasus Enron, WorldCom dan kasus krisis Eropa 2007-2008 ya. Disinilah perlunya etika auditor. Di mana ada aturannya bahwasanya antara rule based dengan principle based. Nah, di mana aturan rule based yang diterapkan pola kerja Enron dan juga WorldCom, gitu ya. Nah, di sini melahirkan suatu standar baru, gitu ya. Di mana suatu standar baru pentingnya menata ulang, ya, yang namanya kerangka konseptual, ya. Selain itu juga kompleksitas informasi, gitu ya, di mana individu akan bereaksi terkait dengan informasi yang berbeda, serta laporan kepada investor, serta laporan kepada pemangku kepentingan. Ini seringkali tumpang tindih atau disebut dengan complicated reporting. Artinya, current value PS efisiensi contracting ini berbeda sudut pandang ya. Jadi melahirkan yang namanya current value view dan efisiensi contracting view. Dan juga informasi sering berdampak ya terhadap pasar modal ya. Nah, jadi dari chapter 1 di sini kita melihat juga ya aspek lain yang namanya asimetri informasi atau information asymmetric. Apa itu information asymmetric? Nah, informasi dalam suatu pasar ekonomi itu berperan meningkatkan operasi dan juga permodalan ya, dan juga meningkatkan manajerial ya, kemudian juga mendukung pasar ya, artinya mengurangi apa ya sejak adanya peristiwa 2007-2008 gitu ya, itu lack transparansi terjadi gitu ya, atau juga adanya risiko pencatatan di luar neraca ya, serta pencatatan berkaitan dengan sistem kompensasi. Dan juga asimetri informasi berkaitan dengan peranan informasi akuntansi itu ya sebagai pendukung ya, pendukung untuk berkaitan dengan investor ya dan juga pihak-pihak yang berhubungan dengan luar investor.
serta peranan informasi akuntansi ini mengendalikan perilaku, yaitu mengendalikan perilaku manajer serta meningkatkan tata kelola ya. Kemudian adverse selection problem juga timbul ya. Artinya adverse selection problem timbul ya karena adanya asimetri informasi tadi ya, di mana di industri asuransi ya, serta di sisi pemangku kepentingan ya. Permasalahan moral hazard juga ya. Jadi asimetri informasi itu menimbulkan yang namanya adverse selection problem, ya moral hazard problem juga ya. Dan yang problem mendasar ya dari praktik teori akuntansi keuangan yaitu masalah ukuran yang terbaik ya. Terutama mengukur bagaimana mengendalikan laba bersih ya yang tidak sama ukurannya ya sebagai alat ukur motivasi ya, pengukuran motivasi manajer. Investor menginginkan informasi berkaitan dengan kondisi di masa yang akan datang. Nah, untuk kondisi masa yang akan datang, apakah informasi historis itu berperan? Belum tentu, gitu kan? Maka yang berperan itu current value accounting, nilai sekarang. Nah, nilai sekarang itu apakah juga punya makna yang sama ya untuk memprediksi masa yang akan datang? Masih diragukan juga. Jadi tata kelola informasi di sini kita perlu kerja keras ya, perlu kerja keras terkait dengan informasi yang andal dan juga konservatif ya berkaitan dengan kinerja manajer. Nah, itulah ya berkaitan dengan topik ini ya. Jadi bicara dari topik ini kita ambil kesimpulan ya bahwasanya perkembangan teori akuntansi keuangan itu tidak lepas ya dari ya yang namanya apa ya moral hazard satu gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan aspek yang lainnya ya. Ya berkaitan dengan aspek yang lainnya itu yaitu apa ya? Uh, konflik of interest. Ya, jadi ada dua hal tersebutlah ya berkaitan dengan topik di sini yaitu peranan dari historical cost perspective ya dan juga uh, masalah asimetri informasi dan juga accounting correction. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan nantinya silakan dilihat ya link apanya video perkuliahan ini saya share di YouTube ya. Untuk itu bisa diulang kembali di YouTube ya. Baik, saya kira itu saja. Selamat sore dan kita lanjutkan minggu depan ya pertemuan yang kelima ya. Pak. Ya, silakan. Empat ya. Pertemuan kelima Pak, Ya, minggu depan yang ini yang ya. keempat. Ini empat ini minggu depan lima ya. Baik. Iya. Saya kira itu saja adik-adik sekalian. Untuk itu boleh meninggalkan ruangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak.